Bapak Ibu, hati-hati. Cara minum air putih di pagi hari bisa menentukan tetap sehat atau justru sakit ginjal, jantung, bahkan stroke. Saya Dr. Iriana Winarsih, sudah 25 tahun mendampingi pasien lansia di seluruh Indonesia. Dari pengalaman panjang itu saya melihat banyak orang rajin minum air, tapi tetap merasa lemas, pusing, atau sering buang air kecil malam hari. Ternyata bukan karena kurang air, melainkan karena caranya salah. Air putih memang sahabat tubuh, tapi bila diminum tidak tepat, bisa berubah jadi beban. Ginjal yang sudah melemah, jantung yang lebih sensitif, serta hormon yang menurun, membuat tubuh lansia tidak bisa diperlakukan sama seperti saat muda. Satu tegukan yang keliru bisa memicu tekanan darah turun mendadak, gangguan elektrolit, bahkan rasa nyeri di dada. Karena itu, hari ini saya ingin membongkar 6 kesalahan fatal saat minum air putih di pagi hari. Kesalahan yang terlihat sepele, tapi justru sering menggerogoti kesehatan lansia. Saya juga akan tunjukkan cara sederhana memperbaikinya agar Bapak Ibu bisa merasakan segar tanpa rasa lemas, tidur lebih nyenyak, dan jantung serta ginjal bekerja lebih ringan. Bapak Ibu, mari saya ceritakan kisah nyata yang sering sekali saya temui. Namanya Ibu Sumarni, usianya 67 tahun, seorang nenek dari Magelang. Beliau selalu bersemangat, senang mengurus cucu, dan terlihat sehat. Namun suatu pagi, ia datang ke klinik dengan wajah pucat. Keluhannya sederhana, tapi mengganggu. Tubuh terasa lemas, kepala sering pusing saat bangun, dan semalaman bolak-balik ke kamar mandi. Saat saya tanya kebiasaan paginya, ternyata setiap bangun tidur, beliau langsung minum 2 gelas besar air dingin dari kulkas. Menurut beliau, itu cara terbaik menjaga kesehatan. Padahal, justru kebiasaan inilah yang membuat tubuhnya protes. Ginjalnya sudah tidak sekuat dulu untuk menyaring air sebanyak itu sekaligus. Jantungnya kaget karena tekanan darah turun mendadak. Ditambah produksi hormon yang mengatur buang air sudah menurun. Akhirnya cairan tidak tertata dengan baik. Gejalanya pun muncul. Lemas, pusing, dan sering kencing di malam hari. Banyak orang mengira itu tanda penyakit berat, padahal seringkali hanya karena cara minum air yang salah. Bayangkan, hanya satu kebiasaan kecil bisa memicu serangkaian gangguan di tubuh. Lalu apa solusinya? Saya sarankan beliau mulai dengan 0,5–1 gelas kecil air suhu ruang aja setelah bangun. Minum perlahan, duduk tenang, dan jangan terburu-buru. Setelah itu, tunggu 10–15 menit baru lanjut sedikit demi sedikit. Bukan jumlah air yang langsung banyak, tapi konsistensi yang penting. Beberapa minggu kemudian, Ibu Sumarni kembali datang. Kali ini wajahnya cerah, senyumnya kembali hadir. Ia merasa lebih segar di pagi hari, tidak lagi pusing saat berdiri, dan tidur lebih nyenyak karena tidak bolak-balik ke kamar mandi. Pelajarannya jelas. Bukan airnya yang salah, melainkan cara minumnya. Untuk tubuh lansia, segelas kecil yang tepat waktunya jauh lebih bermanfaat daripada 2 gelas besar yang diminum tergesa-gesa. Bapak Ibu, tubuh manusia ibarat mesin. Saat muda, mesinnya masih kuat. Semua bagian bekerja cepat. Tapi ketika usia bertambah, mesin itu mulai melambat. Hal inilah yang sering dilupakan. Banyak orang lanjut usia tetap memperlakukan tubuhnya seolah-olah masih muda, termasuk dalam hal minum air. Padahal, justru disinilah bahaya tersembunyi. Mari kita lihat ginjal terlebih dahulu. Ginjal adalah penyaring cairan dan racun dalam tubuh. Pada usia lanjut, jumlah unit penyaring, nefron, menurun drastis. Akibatnya, ginjal tidak lagi sanggup menyaring air dalam jumlah besar sekaligus. Bila dipaksa, cairan bisa menumpuk di tubuh, menimbulkan bengkak di kaki, bahkan cairan di paru-paru. Berikutnya adalah jantung. Pada lansia, jantung lebih sensitif terhadap perubahan tekanan darah. Jika minum air terlalu cepat atau terlalu banyak, tekanan darah bisa anjlok mendadak. Inilah yang sering menyebabkan pusing, bahkan jatuh setelah bangun tidur. Banyak kasus pasien yang saya tangani sebenarnya bukan karena penyakit berat, tapi hanya karena jantung kaget menerima beban cairan mendadak. Selain itu, hormon tubuh juga berubah. Salah satunya, hormon antidiuretik, ADH.
yang berfungsi menahan air agar tidak sering buang air kecil. Di usia senja, hormon ini menurun. Akibatnya, tubuh lansia lebih sering kencing malam. Bila ditambah minum berlebihan di malam atau pagi hari, siklus buang air makin tidak terkendali. Jangan lupakan elektrolit. Saat lansia minum air terlalu banyak tanpa asupan garam atau mineral seimbang, cairan darah jadi terlalu encer. Akibatnya, otot mudah lemas, jantung berdebar, bahkan muncul kesemutan. Apa artinya semua ini? Sangat jelas, tubuh lansia sudah berubah. Cara minum air pun harus ikut berubah. Jangan mengikuti aturan minum 2 liter sehari secara kaku tanpa melihat kondisi ginjal, jantung, dan aktivitas. Solusinya sederhana, minumlah air sedikit demi sedikit, pilih waktu yang tepat, dan selalu dengarkan sinyal tubuh. Bila terasa pusing, mual, atau lemas setelah minum, segera hentikan dan konsultasikan. Tubuh lansia butuh perlakuan bijak, bukan paksaan. Bapak Ibu, kesalahan pertama yang paling sering saya temui adalah minum air terlalu banyak sekaligus setelah bangun tidur. Banyak orang percaya bahwa langsung minum 2 atau 3 gelas air di pagi hari akan membersihkan tubuh dan membuat organ bekerja lebih baik. Memang niatnya baik, tetapi bagi tubuh lansia justru berbahaya. Saya masih ingat pasien bernama Bu Arsini, 66 tahun dari Bekasi. Beliau terbiasa minum 3 gelas air putih begitu bangun tidur. Suatu pagi, setelah melakukan kebiasaan itu, beliau merasa pusing luar biasa dan terjatuh saat menuju kamar mandi. Setelah diperiksa, tekanan darahnya turun drastis dan kadar natriumnya dalam darah terlalu rendah. Padahal, semua itu hanya dipicu oleh kebiasaan minum air berlebihan sekaligus. Mengapa hal ini berbahaya? Saat bangun, tubuh masih dalam kondisi istirahat. Jantung berdetak lebih pelan, tekanan darah belum stabil, ginjal belum aktif penuh. Bila langsung disiram dengan air dalam jumlah besar, tubuh kaget. Akibatnya bisa pusing, lemas, bahkan jatuh. Kesalahan kedua adalah minum air dingin dari kulkas setelah bangun. Bagi sebagian orang terasa segar, tapi untuk lansia justru memicu masalah. Air yang terlalu dingin membuat pembuluh darah menyempit mendadak. Jantung bisa terasa nyeri, perut kembung, bahkan dada seperti ditekan. Tidak sedikit pasien yang datang dengan keluhan dada ngilu. Ternyata hanya karena kebiasaan minum air es di pagi hari. Lalu apa solusinya? Sederhana saja. Setelah bangun tidur, cukup minum setengah sampai 1 gelas kecil air suhu ruang atau hangat. Minum perlahan, jangan terburu-buru. Biarkan tubuh menyesuaikan dulu selama 10-15 menit sebelum menambah cairan lagi. Ingat, yang dibutuhkan bukan banyaknya air dalam sekali minum, melainkan ritme yang tepat dan konsistensi sepanjang hari. Bapak Ibu, 2 kesalahan ini tampak sepele, tetapi dampaknya bisa berat. Hanya dengan mengubah kebiasaan kecil, minum sedikit demi sedikit, dan hindari air dingin, kita sudah melindungi jantung, ginjal, dan tekanan darah agar tetap stabil. Bapak Ibu, kesalahan ketiga yang sering dianggap remeh adalah minum air sambil berdiri atau bahkan sambil berjalan. Banyak yang melakukannya karena terburu-buru, tapi dampaknya pada tubuh lansia sangat besar. Saat kita minum dalam posisi berdiri, air masuk ke lambung terlalu cepat, tanpa bantuan otot pencernaan bagian atas. Cairan langsung menekan bagian bawah lambung, membuat perut terasa penuh dan kembung. Tidak hanya itu, posisi berdiri mempercepat laju air masuk ke peredaran darah. Pada orang tua yang tekanan darahnya mudah turun, kondisi ini bisa menyebabkan pusing mendadak. Saya pernah menangani seorang pria 72 tahun yang tiba-tiba jatuh di dapur. Setelah ditelusuri, ternyata ia terbiasa minum air sambil berdiri cepat-cepat sebelum berangkat jalan pagi. Jatuhnya bukan karena penyakit berat, melainkan karena tekanan darah anjlok setelah air masuk terlalu cepat. Kesalahan keempat adalah minum air sebelum buang air kecil. Setelah tidur 6 atau 8 jam, kandung kemih biasanya sudah penuh. Bila langsung minum air tanpa mengosongkannya terlebih dahulu, ginjal mendapat beban ganda. Cairan baru masuk sementara cairan lama belum keluar. Akibatnya, tekanan pada kandung kemih meningkat, timbul rasa tidak nyaman, dan bagi yang punya masalah prostat atau inkontinensia,
gejalanya bisa semakin parah. Banyak pasien lansia saya mengeluh sering merasa begah, ingin kencing terus, atau sulit menahan kencing. Setelah ditelusuri, ternyata kebiasaan mereka adalah langsung minum air besar begitu bangun tanpa lebih dulu ke toilet. Bagaimana solusinya? Pertama, biasakan minum dalam posisi duduk. Duduk tenang, tarik napas pelan, lalu minum dengan tegukan kecil. Cara sederhana ini memberi sinyal pada tubuh bahwa kondisi aman. Kedua, selalu buang air kecil terlebih dahulu setelah bangun. Kosongkan kandung kemih, lalu baru minum air. Dengan begitu, ginjal bekerja lebih ringan dan tubuh terasa lebih lega. Bapak Ibu, dua kesalahan ini tampak sederhana tapi sering jadi pemicu masalah besar. Mulai sekarang, mari biasakan minum dengan posisi duduk dan jangan lupa ke toilet dulu. Perubahan kecil ini bisa membuat pagi hari lebih nyaman dan tubuh lebih bertenaga. Bapak Ibu, kesalahan kelima yang sering saya jumpai adalah minum air pagi hari bersamaan dengan obat atau suplemen. Banyak lansia berpikir praktis. Bangun tidur langsung minum air dan sekaligus menelan obat darah tinggi, vitamin, atau suplemen lainnya. Kelihatannya efisien, padahal cara ini bisa sangat berbahaya. Mengapa? Karena tidak semua obat cocok diminum dengan perut kosong atau bersamaan dengan jumlah air yang besar. Misalnya, beberapa obat darah tinggi jenis tertentu bisa membuat tekanan darah turun drastis bila diminum terlalu pagi sebelum sarapan. Akibatnya, pasien merasa lemas, pusing, bahkan hampir pingsan. Ada pula suplemen zat besi. Jika diminum bersamaan dengan produk susu atau kalsium, penyerapan zat besi menjadi terganggu. Akibatnya, suplemen yang seharusnya bermanfaat justru tidak memberi efek apa-apa. Belum lagi obat pengencer darah yang harus diminum pada waktu tertentu agar tidak menimbulkan risiko perdarahan. Saya pernah menangani seorang pasien yang rutin mengeluh mual setiap pagi. Setelah ditelusuri, ternyata ia terbiasa minum air sekaligus menelan obat tekanan darah begitu bangun tidur sebelum makan apapun. Padahal, obat yang ia konsumsi seharusnya diminum setelah sarapan ringan. Begitu jadwalnya diubah, keluhan mual pun hilang. Lalu bagaimana sebaiknya? Pertama, selalu tanyakan kepada dokter atau apoteker kapan waktu terbaik minum obat tertentu. Jangan menebak-nebak atau mengikuti kebiasaan orang lain. Kedua, pisahkan rutinitas minum air pagi dengan konsumsi obat bila memang tidak dianjurkan bersamaan. Misalnya, mulai hari dengan segelas air hangat, lalu sarapan ringan, barulah minum obat sesuai petunjuk. Air putih tetap penting, tapi jangan dicampur adukan dengan semua hal sekaligus. Setiap obat punya aturan, setiap tubuh punya kebutuhan berbeda. Bapak Ibu, kesalahan sederhana ini sering terjadi hanya karena ingin hemat waktu. Namun ingat, kesehatan tidak bisa ditukar dengan kepraktisan sesaat. Minumlah air dengan tenang, ikuti aturan obat dengan benar, maka tubuh akan lebih kuat dan terlindungi. Bapak Ibu, setelah memahami berbagai kesalahan yang sering dilakukan, sekarang saatnya kita fokus pada langkah praktis. Minum air di pagi hari sebenarnya sangat menyehatkan bila dilakukan dengan cara yang tepat. Saya ingin membagikan 5 langkah sederhana yang bisa langsung Bapak Ibu praktikkan besok pagi. Langkah pertama, bangunlah dengan perlahan. Jangan langsung berdiri dari tempat tidur. Duduklah sebentar, tarik napas pelan, biarkan jantung dan tekanan darah menyesuaikan. Cara sederhana ini mencegah pusing mendadak. Langkah kedua, segera buang air kecil. Kosongkan kandung kemih agar ginjal lebih ringan saat menerima cairan baru. Tubuh pun terasa lega karena racun yang ditumpuk semalaman sudah dikeluarkan. Langkah ketiga, minumlah 1 gelas kecil air suhu ruang atau hangat. Sekitar 200 ml sudah cukup. Minum sambil duduk tenang, perlahan, jangan tergesa-gesa. Biarkan tubuh merasakan setiap tegukan. Langkah keempat, catat total cairan harian. Untuk lansia, kebutuhan rata-rata adalah 1,2 liter per hari, tergantung kondisi ginjal, jantung, dan aktivitas. Catatan sederhana ini membantu agar tidak kurang maupun berlebihan. Langkah kelima, dengarkan sinyal tubuh. Bila terasa mual, pusing, atau kembung setelah minum, segera hentikan.
Tubuh lansia unik, tidak semua saran cocok untuk semua orang. Konsultasikan ke dokter bila ada keluhan. Saya teringat pasien bernama Pak Darmo, 68 tahun dari Semarang. Beliau sering mengeluh kram pagi hari, tekanan darah naik turun, dan merasa cepat lelah. Setelah kami ubah kebiasaannya, duduk tenang lalu minum 1 gelas air hangat setiap pagi, 2 bulan kemudian keadaannya jauh membaik. Kram hilang, tekanan darah stabil, dan wajahnya tampak lebih segar. Bapak Ibu, hasil nyata ini membuktikan bahwa minum air bukan sekadar rutinitas. Dengan cara yang tepat, air menjadi sahabat penyembuhan alami. Tidak mahal, tidak rumit, tapi manfaatnya luar biasa. Mulailah dengan 5 langkah sederhana ini, maka kualitas hidup di usia senja bisa meningkat tajam. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ingat kembali satu hal penting. Air putih bukanlah musuh, melainkan sahabat terbaik tubuh kita. Namun, sahabat ini hanya akan menolong bila kita memperlakukannya dengan benar. Segelas air yang tepat waktu bisa membuat ginjal lebih ringan bekerja, jantung berdetak stabil, dan otak kembali jernih. Tetapi segelas air yang diminum dengan cara keliru justru bisa menjadi beban, memicu pusing, lemas, bahkan penyakit serius. Bayangkanlah, ginjal yang setia bekerja sepanjang malam bisa lega hanya dengan 1 gelas air hangat di pagi hari. Jantung yang terus berdetak setiap detik bisa terasa lebih ringan bila cairan masuk perlahan, bukan sekaligus. Otak yang kadang terasa kabur bisa kembali segar hanya karena tubuh terhidrasi dengan cara yang benar. Sesederhana itu, namun seringkali kita abaikan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mulai hari esok dengan perubahan kecil ini. Bangunlah dengan pelan, buang air kecil dulu, lalu minum segelas air suhu ruang sambil duduk tenang. Ulangi setiap hari dengan konsisten. Perhatikan bedanya setelah seminggu, sebulan, atau 2 bulan. Tubuh akan memberi tanda. Tidur lebih nyenyak, energi lebih stabil, tekanan darah lebih terkontrol. Kesehatan tidak selalu bergantung pada obat atau rumah sakit. Seringkali, kunci utamanya ada pada kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar. Mari wariskan cara minum air yang benar ini kepada anak dan cucu kita, agar mereka belajar sejak dini bahwa menjaga kesehatan dimulai dari hal sederhana. Bila Bapak Ibu merasa terbantu dengan penjelasan ini, bagikanlah kepada keluarga, tetangga, atau teman. Siapa tahu, 1 gelas air yang diminum dengan cara benar besok pagi bisa menyelamatkan kesehatan orang yang kita cintai. Saya Dr. Iriana Winarsih, 25 tahun mendampingi para lansia, pamit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi langkah-langkah kita menuju usia senja yang sehat, kuat, dan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.